Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai kehidupan. Nah, aku akan menggunakan media PowerPoint untuk menjelaskannya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan iptek yang kita bahas di sini ada 5 macam, yaitu informasi dan komunikasi, sosial budaya, ekonomi industri, pendidikan, dan yang terakhir, politik. Jadi, perbedaan dahulu dan sekarang tentang informasi dan komunikasi. Dahulu kita sering berkirim kabar dengan menggunakan surat dan membaca berita dengan koran. Sekarang kita bisa melakukan semua itu di sosial media. Nah, di mana itu lebih cepat dan lebih akurat beritanya dan lebih cepat dalam bertukar kabarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada sosial dan budaya. Yang berubah di sini adalah cara berpakaian, cara berkomunikasi, ataupun bahkan dalam permainan. Karena tidak jarang lagi kita sudah sangat asing dengan permainan tradisional karena orang sudah banyak yang berpindah ke permainan yang ada di gadget. Dan juga masyarakat semakin kritis di bidang sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi dan industri. Di bidang ekonomi dan industri ini yang berubah mungkin pemakaian uang untuk jual beli. Sekarang orang-orang juga banyak yang memakai dompet digital. Nah, apa sih dompet digital itu? Yaitu sebuah teknologi yang dibuat untuk menyimpan uang layaknya ATM, tetapi bedanya tidak menggunakan rekening. Jadi di sini untuk jual beli sudah berubah karena kemajuan dari iptek itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada pendidikan. Jadi di dalam pendidikan itu yang berubah mungkin dalam sarana dan prasarana yang ada di dalam pendidikan. Dulu tidak mengenal proyektor ataupun buku digital dan lain-lain, tapi sekarang dengan kemajuan iptek, sekarang sudah ada dan sudah dipenuhi. Nah, selanjutnya yaitu politik. Mungkin dahulu politik sangat tertutup karena iptek belum maju, tetapi sekarang karena iptek sudah maju dan lebih baik lagi dalam politik itu sendiri, lebih transparansi. Dan juga dalam proses politik lebih cepat, mudah, dan murah dikarenakan kita bisa menyampaikan pendapat atau menyatakan sebuah argumen melalui melewati email atau media sosial yang lainnya. Dahulu sangat repot ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Di bidang informasi dan komunikasi, apa sih dampak positif dan dampak negatifnya? Jadi di sini di dalam informasi dan komunikasi kita dapat melihat di sini dampak positifnya yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru melalui internet. Nah, selanjutnya kita juga bisa berkomunikasi melalui kejauhan. Nah, yang bermanfaat negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, kecemasan teknologi, dan penggunaan informasi tertentu. Dan juga salah satunya nih yang terakhir, bisa menjauhkan yang dekat tetapi juga bisa mendekatkan yang jauh tetapi juga bisa menjauhkan yang dekat, teman-teman. Nah, di sini kita juga membahas dampak positif dan negatif di bidang sosial dan budaya. Dapat mempermudah komunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain dan meningkatnya rasa percaya diri. Yang tadi itu dampak positif. Nah, selanjutnya yang dampak negatif. Dapat membuat seseorang menjadi lebih individu, membuat peluang masuknya hal-hal berbau pornografi, terjadinya kemerosotan moral di masyarakat. Jadi sangat miris ya. Nah, selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif di bidang ekonomi. Nah, di dampak positifnya ini, produktivitas dunia industri meningkat, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Karena canggihnya tadi dapat membuka lapangan pekerjaan ya teman-teman. Lumayan lah. Dan sekarang yang negatifnya, sifat konsumtif akan melahirkan generasi secara moral mengalami kemerosotan. Dan yang kedua, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa benar-benar harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan di
masyarakat kelak untuk berguna di negara kita, teman-teman. Dan dampak positif dan negatif di bidang pendidikan. Munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Nah, ini untuk dampak positifnya. Dampak negatifnya apa sih? Dampak negatifnya itu penyalahgunaan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Kita akan langsung masuk ke politik. Jadi dampak positif dan negatif di bidang politik itu, dampak positifnya meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, memperluas dan meningkatkan kerjasama antar daerah, dan selanjutnya yang terakhir proses regenerasi kepemimpinan. Dampak negatifnya, negara tidak lagi dianggap sebagai kunci dalam proses pembangunan. Selanjutnya timbulnya fanatisme, rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Mungkin contohnya seperti ISIS ya teman-teman. Yang terakhir, timbulnya unjuk rasa yang terkadang mengabaikan kepentingan umum. Jadi cukup segitu penjelasannya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang di video ini, mungkin kalian bisa searching lagi ataupun kalian bisa cari di video yang lain jika tidak lengkap di sini. Ataupun kalian juga bisa bertanya di kolom komentar, kita akan diskusi di sana. Nah, terima kasih ya. Thanks for watching. See you in my next video.